pemanggilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis 21 September 2023 dimulai. Yang terhormat Bupati Maluku Barat Daya, yang kami hormati pejabat sekretaris daerah, yang kami hormati para staf ahli Bupati dan asisten, pimpinan OPD, Ibu Pendeta, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Terimalah salam persaudaraan kita, Kalwido. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan Bupati Maluku Barat Daya. Bupati Maluku Barat Daya, keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 821.23 datar tahun 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Bupati Maluku Barat Daya menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang pengangkatan dalam jabatan administrator. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak bulan tepat. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan ditetapkan di Tiago pada tanggal 20 September 2023. Bupati Maluku Barat Daya menyanyi Thomas Doang saat ditandatangani. Perumusan keputusan ini disampaikan kepada 1 kepala kantor regional Bantu KM di Makassar, 2 sampai 6 pejabat pembuat daftar gaji. Lampiran keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 821.23 datar 03 datar tahun 2023 tanggal
Naomi Mauli SP NIP 192 2008 Jabatan Lama Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan Baru Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya. Besarnya tunjangan jabatan struktural setiap bulan Rp1.260.000. Selanjutnya kami hanya membacakan nama, jabatan lama dan jabatan baru. 2. Yosef Petrus Nanlohi ST. Jabatan lama Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. 3. Sami Titahena SSTP. Jabatan lama Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan baru Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya. 4. Maria Septori Esos. Jabatan lama Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya. 5. Rufina Melsasair SH. Jabatan lama Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya. 6. Christian M. Franz Esko. Jabatan lama Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan baru Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Barat Daya. 7. Nehemia Samloi SKM. Jabatan lama Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya. 8. John Set Leonupun SH. Jabatan lama Sekretaris pada Kantor Camat Pulau Marcella. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Camat Pulau Wetang. 9. Willem Set M. Kulalean SE. Jabatan lama Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Camat Pulau Laku. 10. Dadi Matias Manuputi SPT. Jabatan lama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan. Jabatan baru Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 11. Prinsipa Firmanta Untayana ST. Jabatan lama JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jabatan baru Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan. 12. Jose Rizal Laurika Esko. Jabatan lama Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Kisar Utara. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Camat Kisar Utara. Santi Kanoni SSI. Jabatan lama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kisar Utara. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Camat Pulau Marcel. 14. Wilhelmus Samangun Esos. Jabatan lama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kantor Camat Babar Timur. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Camat Babar Timur. 15. Eri Krishna Tetmelai SSI. Jabatan lama JF Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. Jabatan baru Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. CJ Matice Ketiaru SPI. Jabatan lama Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha pada Dinas Perikanan. Jabatan baru Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan. 17. Veronica Antonia Markus SKM. Jabatan lama JF Administrator Kesehatan Ahli Muda. Jabatan baru Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
18. Musa Tetrapoik SPD, jabatan lama sekretaris pada kantor camat Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan baru, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya. 19. Yan Yakoes Laisalona SH, jabatan lama, CF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada bagian hukum Setda. Jabatan baru, Sekretaris Camat Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. 20. Roni Rupilu SPI, jabatan lama, Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan. Jabatan baru, Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha pada Dinas Perikanan. Bupati Maluku Barat Daya dengan Thomas Noah cap ditandatangani. Bupati Maluku Barat Daya. Keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 821.24 Datar 02 tahun 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Bupati Maluku Barat Daya menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 20 September 2023, Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Tuhanwa cap ditandatangani. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Kantor Regional 4 BKNI Makassar, 2-6 pejabat pembuat daftar gaji. Lampiran Keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 821.24 Datar 02 Datar tahun 2023 tanggal 20 September 2023. 1. Mayberlin Selvin Uttayana Eskom NIP 198407121 tempat tanggal lahir Ambon 12 Juli 1984, pangkat golongan 2 penata tingkat 1 3D. Jabatan lama CF Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Jabatan baru Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan serta tim penilai kinerja nomor 03 garis BPK dan KTPD garis 2023 tanggal 18 September 2023. Besarnya tunjangan jabatan struktural setiap bulan Rp540.000. Selanjutnya akan dibacakan nama jabatan lama dan jabatan baru. 2. Stanley F. Solenede ST, jabatan lama pemeriksa jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3. Moses Selufna Esos, jabatan lama Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kantor Camat Blitar Barat. Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Camat Kabar Barat. 4. Rudi Adi Berpia, jabatan lama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Leli. Jabatan baru Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kantor Camat Leli. 5.
5. Duelen J. Markus, jabatan lama Administrasi Perencanaan dan Program pada kantor Camat Legi. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada kantor Camat Legi. 6. Nixon Alexander Onaula SH, jabatan lama Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada kantor Camat Luar Selatan. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada kantor Camat Luar Selatan. 7. Noce Pilele SH, SPH, jabatan lama Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor Camat Luar Marsela. Jabatan baru Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor Camat Purworejo. 8. Melki Aven Parus AMD, jabatan lama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada kantor Camat Utara Barat. Jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada kantor Camat Purworejo. 9. Romeo Desa Deho SSTP, jabatan lama Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kantor Camat Wetan Barat. Sarah Lapra SH, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kantor Camat Tawera. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 11. Primaleta Setori SH, jabatan lama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kantor Camat Moa. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 12. Senior Pati SE, jabatan lama Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 13. Grostanli Ricardo Dani Musamara, jabatan lama Pengelola Gaji pada kantor Camat Bagen. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada kantor Camat Bagen. 14. Megi Marta Solene DST, jabatan lama Analis Pengembangan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tawera. 15. Yolanda Kuasa PMB, jabatan lama Kepala Rumah Potong Hewan Moa Kasbe pada Dinas Pertanian dan Pangan. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan. 16. Hanace Sutia Ferdinandos ST, jabatan lama Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. 17. Marta Usmani SE, jabatan lama Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor Camat Legi. Jabatan baru Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada kantor Camat Kisar Utara. 18. Carolina Permina Naweka Isoro, jabatan lama Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian
Jabatan baru Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 23. Alexander J. HDP, Jabatan Utama Analis Kebijakan Ahli Muda. Jabatan baru Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kantor Cabang Pulau Lampung. 24. Nicholas Heri Victor Fiziologi Pastera AMD, Jabatan Utama Analis Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KBI. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian dan Penduduk dan KBI. Bupati Maluku Barat Daya menyanyi teman-teman saat dikatakan. Persiapan pengambilan sumpah janji. Saksi dan rohaniawan disilakan menempatkan diri. Bupati Maluku Barat Daya, kami silakan menempatkan diri. Undangan kami mohon berdiri. Pembacaan naskah dan pengambilan sumpah janji oleh Bupati Maluku Barat Daya. Sebelum memulai mengambil sumpah janji, hendaknya saudara menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara yang saya hormati pejabat sekretaris daerah yang baru dan pejabat sekretaris daerah yang lama, yang saya hormati dan saya kasihi para staf ahli bupati, para asisten, sekda, dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Yang saya hormati dan saya kasihi pendeta, dan yang saya hormati kasih dan banggakan Bapak Ibu yang baru saja mengambil sumpah janji pada sore hari ini. Sebagai umat yang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, saya mari kita saya untuk menaikkan syukur pada Tuhan. Pada Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sampai pada sore hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sampai sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan tidak hanya karena sukacita, juga kita pun kita bersyukur. Begitulah pelajaran yang kita belajar. Bagi saya dan pemerintahan ini, tidak ada jabatan panahin dan tidak ada jabatan level. Semua jabatan adalah tanggung jawab. Semua jabatan adalah kepercayaan. Semua jabatan adalah pemanggilan. Dalam rangka penyelenggaraan, tentu satu organisasi selalu melakukan penyelenggaraan pada penduduk. Jadi bukan karena ini orang jelek, bupati tidak suka atau apa, tetapi memang harus digeser supaya kita mendapat suasana baru di lingkungan yang baru, menyesuaikan kebutuhan baru, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, ya semuanya itu tentu akan berguna untuk pengabdian kita ke depan. Itu perlu saya tegaskan. Nanti ke depan kami mungkin nanti undang-undang ASN itu akan direvisi. Batas evaluasi kemudian itu akan direvisi. Kami terakhir bulan lalu rapat dengan seluruh bupati dan Menpan. Selama ini kan kita kaku kalau pejabat apalagi yang kedua itu minimal 6 bulan. Ke depan sudah tidak ada. 1 bulan masih kurang dekat.
beda-beda. Nah kita mencari-cari format di mana kita orang bisa bertarung. Kemudian orang pengembangan karya, tentu orang tidak boleh terus satu. Dia harus pindah-pindah. Kalau kita di PNS ini 2 kali putar sudah bisa naik. Yang penting kalau itu, saya di swasta tidak boleh. Kalau menjadi kepala bidang ada 4 seksi di situ, Anda harus berputar 4 kali untuk naik. Mau jadi manajer, ada kepala bidangnya itu ada 3, Anda harus berputar 3 kali. Mau cuma 3 bulan, mau cuma 4 bulan, mau 1 tahun, minimal pekerjaan tadi di situ supaya pada saat lahir dia tidak hanya merasa sendiri, tapi merasa semuanya. Dia paham pekerjaannya ini. Kalau begitu biasanya dulu saya di situ itu macam-macam ini. Saya beritahu bagaimana. Jadi itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu ini saya buat. MD ini dari masalah sampai di Iran. Mau taruh di kecamatan, taruh di kabupaten, mungkin juga yang pegawai non struktural ditempatkan di Wetan, di Marcella, tidak boleh itu dilihat sebagai perumahan, tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kalau kita sudah jalankan, nanti pasti kita bisa merasakan nikmat Tuhan yang besar. Asal terus melaksanakan kewajiban kita, asal kita memang benar-benar memasrahkan diri kepada Tuhan, saya percaya bahwa pasti tugas pokok kita bisa laksanakan dan Tuhan pasti bekerja. Itu nasihat saya. Tidak usah berpikir macam-macam, dan pelantikan ini belum berakhir. Masih terus seperti yang saya tahun lalu. Akan terus saya perbaiki, menyesuaikan, perbaiki itu kan jelek, tidak perbaiki itu menyesuaikan. Mungkin bulan depan, mungkin lagi bulan depan masih tidak. Sampai mudah-mudahan bilang bahwa saya tidak boleh melakukan. Selama saya masih menjadi anggota kabupaten ini, tentu saya harus mempelajari secara seksama kinerja kita semua, target kita itu mau apa, tercapai atau tidak, masalah di mana, masalah apa yang persoalannya atau di sistem. Kita terus perbaiki. Banyak orang menghindar pergi ke kecamatan. Orang lebih suka di kabupaten melayani orang-orang di kecamatan. Padahal di kecamatan itu lebih terbuka. Di sana banyak pelajaran yang tidak ada di sekolah. Pelajaran hidup. Di sini kita bertentangan dengan pejabat. Di sana kita bertentangan dengan petani. Di sana kita bertentangan dengan nelayan. Di sana kita bertentangan dengan guru-guru rendah, guru SD. Yang kalau kita di dinas, kita kadang-kadang amat tahu yang tidak tahu. Kalau yang kepala seksi di dinas, bapak guru rolnya apa C, apa D, datang disuruh antri, padahal dia cuma baru PhD. Jadi dia tidak bisa merasakan nanti kesulitan masyarakat di desa. Dia tidak bisa merasakan nanti aparatur sipil negara yang ada di desa dan kecamatan. Maka kalau ke kecamatan atau kecamatan di desa syukur, dan syukur itu tidak harus dapat uang baru syukur. Keluar uang juga syukur. Keluar 10.000 syukur, masih 10.000, belum 20.000. Kalau saudara kita di Jawa, tabrakan dia nggak mau syukur tidak mati. Tabrakan kaki satu patah, syukur masih kaki satu belum pulang. Iya. Dia tidak makin syukur Tuhan masih kasih saya kepada walaupun dalam tabrakan cobaan kaki satu saja yang patah berada. Bagaimana kalau nantinya? Saya kira itu nasihatnya. Kemudian saya menyampaikan terima kasih yang tulus pada pejabat sekda yang lama. Terima kasih atas pengabdian dan kasih yang sudah ditunjukkan selama
semua sama-sama, tidak ada yang hebat dalam pemerintahan. Kita semua bekerja sebagai tim, baru ada hasilnya. Kalau tidak ada kerja tim, sia-sia hebat. Mau bupatinya hebat-hebat, sekretarinya hebat-hebat, kepala daerah hebat-hebat, sekretarisnya hebat-hebat, tapi hebat jalan sendiri, terakhir perahu doang seperti yang tidak ada. Kita pun hebat-hebat sedikit-sedikit, tidak hebat seperti orang lain nilainya A+, kita cuma C+, dan C pada buku jangan sampai nilai asli akhirnya bisa lebih daripada A+ yang tidak bisa. Saya berharap